Sumatera Utara. Selamat siang pemirsa, untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 12 Februari 2023. Kali ini bersama saya Dara Putri Novalini, sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami. Dan inilah berita selengkapnya. Ya pemirsa, pameran Hari Pers Nasional atau HPN 2023 di Sumatera Utara resmi ditutup Sabtu kemarin. Penutupan pameran menandai berakhirnya rangkaian HPN 2023 yang digelar mulai 7 Februari lalu. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Andos Basarin Yunus Tanjung pada penutupan pameran HPN 2023 di Lapangan Astaga mengungkapkan HPN ini berdampak positif. Selama 6 hari berlangsung diperkirakan ada perputaran uang sebesar 50 miliar rupiah. Ini berasal dari transaksi yang terjadi antara pengusaha di semua tingkatan dengan para pengunjung selama perhelatan HPN 2023 berlangsung. Selain itu, juga disampaikan bahwa HPN 2023 yang dilaksanakan di Sumut ini merupakan pelaksanaan HPN yang terbesar dan terbaik sepanjang pelaksanaan HPN. Untuk itu, Gubernur mengungkapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas kesuksesan HPN 2023 ini, terutama kepada insan pers, pemerintah kabupaten kota, pelaku UMKM, BUMN, BUMD, dan seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dia juga berharap semangat kebersamaan dan sinergitas ini merupakan modal untuk melakukan pembangunan bangsa dan negara ini. Karenanya, kemitraan pemerintah dengan pers harus terus dibangun. Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut, Ilyas Esitorus, dalam laporannya menyampaikan berbagai rangkaian kegiatan HPN 2023 telah dilaksanakan dengan sukses. Ilyas menjelaskan total kita telah melaksanakan 21 rangkaian kegiatan HPN 2023 yang dihadiri insan pers seluruh Indonesia. Pers perwakilan negara dan duta besar negara sahabat pada penutupan pameran HPN 2023 tersebut juga diserahkan piala pemenang untuk kategori stand terbaik kepada Kabupaten Deli Serdang. Stand terbaik kategori media kepada RRI Medan, stand terbaik kategori kuliner kepada Musafir Coffee Medan, stand terbaik kategori UMKM dan ekonomi kreatif kepada Kiles Stores, sedangkan stand terbaik HPN Expo 2023 kepada Kabupaten Batubara. Resmikan pembangunan Masjid Kautul Muslimin Jalan HM Joni Medan Areal hari Jumat kemarin. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap masjid sebagai pusat peradaban umat Islam. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga berharap masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai tempat peradaban umat Islam, diantaranya untuk perbaikan ekonomi umat, pendidikan, kesehatan, serta kemaslahatan lain. Menurut Edi, masjid bila dikelola dengan benar tentunya akan dapat memakmurkan masyarakat di sekitarnya. Hadir pada peresmian tersebut Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Kardit, mantan Gubsu Syamsul Arifin, tokoh agama atau ulama serta masyarakat sekitar masjid. Gubsu Edi Rahmayadi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan donatur serta pewakaf yang telah mewakafkan harta dan pikiran hingga masjid tersebut terbangun dengan megah. Sementara Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Kardit mengatakan masjid dapat menjadi budaya pengembangan Islam hingga akhir zaman. Gubsu dan Pandang berharap keberadaan masjid dapat memberikan kenyamanan bagi umat Islam dalam beribadah, sekaligus untuk perbaikan ekonomi umat, kesehatan, serta kemaslahatan lainnya. Pastikan bahwa masjid ini seperti yang disampaikan Pak Idam tadi adalah memakmurkan rakyat yang ada di sekitar masjid. 40 ke belakang, 40 ke depan, 40 ke samping.
sehingga rakyat ini termonitor, bisa bermanfaat masjid ini bukan hanya kepada orang yang akan beribadah, tetapi kesulitan rakyat kita yang perlu bantuan. Ketua Badan Kenaziran Masjid Quwwatul Muslimin Medan, Rifai Nasution mengatakan, pembangunan masjid yang berukuran 17 kali 14,5 meter menelan biaya sebesar 3,1 miliar rupiah, berasal dari donatur dan swadaya masyarakat sekitar masjid. Rifai menjelaskan konsep pengelolaan masjid nantinya akan diperdayakan secara mandiri. Bersama dengan peresmian masjid dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Jumat dengan imam dan khatib Zamaksari. Di mana nanti kita akan bentuk di sini beberapa UKM yang dapat untuk menunjang profesional masjid, baik untuk perawatannya juga. Jadi kita sudah ada bantuan dari gubernur melalui dinas koperasi, ada kios kopi, ada styling, dan ada tenda bangku-bangku. Setelah diresmikan ini, kita akan memulai usaha ini agar lebih hidup. Bersama dengan peresmian masjid dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Jumat dengan imam dan khatib Zamaksari. Ya pemirsa, Safari Subuh Arafah Sumatera Utara di bawah pembinaan Pangdam 1 Bukit Barisan bersilaturahmi kepada jemaah Masjid Akbar Baitus Sujud Dio Medan pagi tadi. Kunjungan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara ke-37 di Masjid Akbar Baitus Sujud Jalan Meteorologi Medan diawali dengan sholat subuh berjamaah. Dengan antusias jamaah Medan Tembung sekitarnya menghadiri masjid karena kedatangan rombongan Safari Subuh Arafah Subud. Pimpinan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Kardin diwakili Wakabintal Kodam 1 Bukit Barisan Letkol Ahmad Saidi Harahap dalam sambutannya mengatakan apresiasi kepada jamaah untuk yang antusias hadir dan berharap untuk dapat memakmurkan masjid sebagai rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan aktivitas di masjid bagi umat muslim, terbentuknya silaturahmi, menjadikan sumber kekuatan persatuan dan kesatuan dalam pembinaan masyarakat yang islami dan rahmatan lil alamin. Inilah harapan kita, mengajak, menghimbau bersama-sama umat Islam, saudara-saudara kita, supaya memperkuat ukhuwah Islam lewat silaturahim, lewat Safari Subuh ini. Kemudian supaya kita berlomba-lomba memakmurkan masjid. Al-Ustadz Ahmad Muzani Al-Fadani dalam tausiahnya mengatakan kepada umat muslim untuk dapat memahami pentingnya silaturahmi dan dengan perbedaan yang terjadi merupakan dinamika kehidupan menjadikan kita untuk lebih baik, terwujudnya kebersamaan menuju persatuan maupun kesatuan. Ya, dari dulu kita berbeda, tapi jangan sampai kemudian perbedaan ini kita jadikan satu hal pemicu kita untuk berpecah antara satu dengan yang lainnya. Dalam kesempatan itu, rombongan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara memberikan bingkisan kepada jamaah Masjid Akbar Baitus Sujud Medan. Pemirsa, kami akan hadir setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Informasi selanjutnya, 3 unit rumah warga di Desa Dusun Mawar, Pasar 3, Desa Aikraso, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, terbakar diduga akibat hubungan arus pendek listrik kemarin. Peristiwa kebakaran yang diduga akibat arus pendek serta rumah terbuat dari papan yang mudah terbakar ini. Saat kejadian kebakaran, seluruh korban pemilik tidak berada di rumah, sehingga seluruh isi rumah tidak ada yang bisa terselamatkan. Mendapat informasi dari warga, Dinas Damkar Kabupaten Labuhan Batu Selatan menurunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Berusaha memadamkan api dan karena jarak tempuh jauh, kondisi jalan rusak menuju lokasi kebakaran,
membuat damkar terlambat sampai ke lokasi kebakaran. Salah seorang kepala bidang Dinas Damkar Labuan Batu Selatan, Ismail Fahmi Harahap, membenarkan peristiwa kebakaran 3 rumah milik warga tersebut, yaitu rumah milik Sukadi, Hendrik, dan Adi. Ketiganya bekerja sebagai petani. Pemadam yang kita turunkan 1 unit dari pos pemadam kebakaran Tordamba, yang kebetulan dari jarak tempuhnya ya mungkin kendala di lapangan susah jalan ke sana, jarak tempuh sekitar 40 km. Jadi kita cepat menangani. Setelah sampai informasi kebakaran, kita tangani sampai di lokasi pemadaman, selesai dipadamkan sekitar pukul 17.54, sekitar jam 6. Jadi kerugian diperkirakan 240 juta akibat dari kebakaran tersebut. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pria dalam gangguan jiwa atau ODGJ babak belur dihajar massa di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, karena dituduh akan melakukan penculikan anak. Sebelum dipukuli, massa pria yang diketahui bernama Jumali beramalat di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Ia masuk ke dalam rumah warga tanpa permisi dengan pemiliknya. Pemilik rumah melihat kedatangan orang tidak dikenal merasa ketakutan sebab pria itu berdiri di depan anaknya yang sedang berada di ayunan. Dan selanjutnya pemilik rumah mengusir pria tersebut. Menurut Kepala Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Irman mengatakan, tidak diketahui siapa yang memprovokasi pria tersebut ingin melakukan penculikan anak, sehingga warga sekitar termakan isu adanya penculikan anak yang menghebohkan. Dengan tersulut emosi, kemudian warga menghakimi pria tersebut hingga babak belur dengan kondisi bersimbah darah. Itu saya tahu dia ODGJ, informasi saya nggak dapat, maka ada masyarakat yang kenal sama keluarga ini, sama si pelaku ini. Nah, disitulah kita tahu bahwasanya si pelaku dianggap penculikan anak ini barulah dipanggil keluarganya, diterangkan sama masyarakat bahwa dia ini bukan penculik anak. Pihak kepolisian Polsek Pantai Labu menerima informasi adanya pria yang diduga akan melakukan penculikan anak, kemudian mengamankannya dari amukan masyarakat. Kapolsek Pantai Labu Ibtu Marwan mengatakan, setelah diamankan dari amukan warga, pria tersebut dibawa berobat ke puskes terdekat. Ternyata setelah kita amankan pelaku, kita bawa ke Polsek Pantai Labu. Nah, di sini selanjutnya dari pihak keluarga pelaku, ternyata dari warga Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis. Kemudian dari pihak keluarga menyatakan bahwa terduga merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODG. Keluarga korban yang mengetahui anaknya yang menjadi bulan-bulanan warga kemudian datang untuk menjelaskan bahwa pria tersebut mengalami gangguan jiwa dan bukan pelaku penculikan anak. Ia memang suka dekat dengan anak-anak. Pemirsa, informasi lainnya, seorang guru ngaji menjadi korban pencurian sepeda motor sekitar pukul 5 sore kemarin. Kejadian tersebut terekam CCTV Masjid Al-Makruf, Jalan Platina 1, lingkungan 9, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Aksi pencurian sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BK3071 AHY dilakukan komplotan remaja yang berjumlah 3 orang. Salah satu dari remaja tersebut masuk ke dalam rumah dan dengan menggunakan kunci letter T berhasil mencuri dan membawa lari sepeda motor tersebut. Sebelum membawa lari sepeda motor hasil curian oleh pelaku, sempat diketahui oleh korban dan mengejarnya sambil melakukan perlawanan, serta menarik untuk mempertahankan sepeda motornya hingga terseret beberapa meter. Kejadian pencurian sepeda motor milik guru ngaji ini terekam CCTV Masjid Al-Makruf yang pas berada di depan rumah, tempat kejadian perkara. Sehingga korban
Maksud kami sehingga korban meminta hasil rekaman CCTV tersebut untuk mendapatkan data sekaligus dijadikan barang bukti untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Mengajar itu sekitar jam 5 sore, jadi ada orang cuma masuk masuk, pas saya lihat ke belakang, dia langsung muter kereta, itu langsung lompat, sempat tarik-tarian, setelah tarian itulah keseret, sampai beberapa meter itu tadi. Jam berapa kejadian itu? Sekitar jam 5. Pas baik dan itu langsung Kipling datang ke masjid untuk ngecek CCTV. Kasus pencurian tersebut telah dilaporkan korban kepada polisi Medan Labuhan untuk dapat ditindaklanjuti. Pemirsa, kita akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menguji sampel obat Praxion yang dikonsumsi pasien baru gagal ginjal akut. Dan obat ini sempat dinyatakan tidak aman serta ditarik dari peredaran. Namun setelah dilakukan uji ulang oleh BPOM, ternyata aman untuk dikonsumsi. PLT Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM Togi Junis Hutajulu mengatakan pihaknya sedang berproses dalam mengeluarkan edaran untuk mengaktifkan kembali peredaran obat tersebut. Pihak BPOM mengkaji dan akan segera mengeluarkan surat pengaktifan kembali proses produksi dan distribusi kepada pemegang izin edar sehingga nantinya dapat tersedia dan bisa digunakan oleh masyarakat. Togi juga menjelaskan sejak kasus gagal ginjal ditemukan, pihaknya telah mengeluarkan surat pelarangan produksi dan distribusi obat tersebut. Di seluruh daerah di Indonesia sudah dilakukan penarikan produk ini secara sukarela oleh pemegang izin edar dan industri farmasinya tidak terkecuali di Kabupaten Deli Serdang. Pihak Dinas Kesehatan sudah melakukan himbauan kepada seluruh apotik untuk tidak menjual obat sirup Praxion dan menyimpannya untuk dikembalikan ke distributor. Salah satu pemilik apotik di Lubuk Pakam, Imelda, mengatakan, apapun aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait permasalahan obat, kami sebagai mitra pemerintah melalui Dinas Kesehatan akan tetap mengikuti peraturan tersebut. Sementara itu, Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Edi M. Sitanggang mengatakan, pihaknya sudah melakukan himbauan kepada seluruh apotik untuk tidak menjual dan menyimpan obat sirup Praxion yang dilarang dijual serta menyimpannya. Walaupun ada surat edaran resmi dari pemerintah pusat, namun pihaknya sudah melakukan himbauan agar tidak dijual. Dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang masih menunggu dikeluarkan surat pengaktifan kembali izin edar obat sirup Praxion dari BPOM Pusat. Pemirsa, informasi lainnya, warga sepanjang saluran irigasi di Mandailing Natal resah akibat tumpukan sampah yang mengeluarkan bau yang menyengat. Seperti inilah tumpukan sampah yang berada di saluran irigasi Sungai Batang Gadis di Jalan Lintas Barat, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang dibiarkan menumpuk oleh pemerintah daerah. Tumpukan sampah organik dan non-organik di saluran irigasi terjadi akibat saluran irigasi tidak mengalir sejak 7 bulan yang lalu. Berdasarkan laporan masyarakat setempat bahwa tumpukan sampah di sepanjang saluran irigasi ini mayoritas sampah rumah tangga yang sengaja dibuang warga. Tumpukan sampah yang sudah lama tidak diangkut ini dikhawatirkan akan menjadi sarang penyakit karena sudah mengeluarkan bau menyengat. Selain itu, rumput liar juga sudah tumbuh subur hingga menutupi jalan lingkar barat ini. Meski sudah memasuki tahun kedua pembiaran saluran irigasi yang dilakukan Balai Wilayah Sungai Dua Rawa 3, Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah daerah Mandailing Natal sangat disayangkan. Padahal irigasi ini salah satu sumber air yang digunakan warga untuk mandi, mencuci, bahkan untuk mengairi lahan persawahan para petani di daerah ini. Warga berharap agar pemerintah daerah Mandailing Natal mengambil kebijakan untuk memperbaiki saluran irigasi Sungai Batang Gadis sebelah kanan agar saluran irigasi ini kembali mengalir. Sampahnya nggak tahu kita kapan dibuangnya kan, kalau siang saya larang lah Pak kan. Ini kan sekarang malamnya orang itu lempar sampah. Soalnya airnya pun nggak ada,
bau hanyut pun sampah ini kan nggak bisa lantaran nggak ada airnya. Mengganggu lah Pak, baunya menyengat ke rumah kan. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kini saatnya kita saksikan segmen Lintas Andalas. Pemirsa, informasi lainnya datang dari Provinsi Bengkulu. Meski hasil uji laboratorium menyatakan obat sirup merek Praxion aman digunakan BPOM Bengkulu, masih menghentikan sementara peredaran obat ini. Sebelumnya, obat sirup Praxion diduga menjadi pemicu gagal ginjal akut pada anak. Berdasarkan hasil uji laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional atau PPPOMN BPOM, obat sirup merek Praxion memenuhi persyaratan ambang batas asupan harian, sehingga aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai. Meski dinyatakan aman, BPOM Bengkulu belum menarik kembali perintah penghentian sementara peredaran obat di apotek. Dalam rangka kehati-hatian dan langkah antisipasi, sebelumnya BPOM Bengkulu berkoordinasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia di Bengkulu agar apotek tidak menjual sementara obat sirup merek ini, lantaran diduga menjadi pemicu gagal ginjal akut pada anak. BPOM Bengkulu menghimbau masyarakat agar selalu membeli dan peroleh obat di sarana yang resmi. Terima kasih. Jadi tidak lanjut untuk obat Praxion, kita sendiri dari BPOM Bengkulu sudah meminta apotek ya, untuk menghold dulu sementara dilakukan penyelidikan epidemiologi oleh Badan POM seperti itu. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan IAI, ya Ikatan Apoteker Indonesia kemarin terkait dengan menginformasikan kepada seluruh apoteker penanggung jawab apotek untuk tidak dulu menjual atau mengedarkan Praxion obat tersebut sembari menunggu hasil dari pusat seperti itu. Selain itu, masyarakat disarankan untuk mencatat obat yang diminum dan menginformasikan kepada tenaga kesehatan pada saat melakukan pemeriksaan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Ya pemirsa, informasi lainnya datang dari Provinsi Sumatera Selatan. Pencegahan terhadap stunting dilakukan sampai ke pelosok desa dengan cara memberikan asupan gizi dan mencegah pernikahan dini. Kasus pernikahan dini dan kurangnya asupan gizi masih menjadi faktor utama penyebab stunting. Menurut keterangan Haja Laila Holik, tokoh perempuan Lahat yang fokus dalam pencegahan stunting, upaya pencegahan terhadap stunting harus dilakukan sampai ke desa-desa. Salah satunya dengan memberikan asupan gizi pada ibu hamil dan menyusui, serta mempersiapkan calon orang tua agar tidak menikah pada usia dini. Stunting harus ditanggulangi mulai dari pranikah. Masyarakat yang tinggal di desa juga perlu memahami pentingnya makanan bergizi. Turun ke lapangan untuk penurunan stunting, membantu penurunan stunting di desa-desa. Selain penurunan stunting, kami mendampingi untuk pemberdayaan ekonomi perempuan-perempuan di desa, kemudian untuk pendampingan kepemimpinan perempuan, maksudnya perempuan-perempuan ini harus bisa berbicara, memberikan pendapat. Kemudian pendampingan untuk anak-anak remaja yang melakukan pernikahan dini, mencegah mereka untuk menikah dini. Sementara itu dikatakan Muslih Abdullah, Kades Cempaka Sakti, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat. Pemerintah desa juga berperan penting dalam menekan angka stunting. Banyak pengetahuan atau ilmu dari masyarakat, baik kami pribadi, masalah gizi yang banyak belum tahu. Jadi dari sini kita belajar, kita mengambil hal-hal baru yang salah satunya mengenai untuk pengentasan stunting. Rivaldo Putrawansah, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Ketersediaan pasokan stok beras di pasaran yang langka mengakibatkan harga beras melonjak naik. Pedagang beras mengaku omset penjualannya menjadi berkurang hingga 40%. Terpantau di Pasar Minggu Kota Bengkulu, harga beras premium semakin melonjak tinggi hingga mencapai Rp20.000 per cupak. Dari kisaran harga sebelumnya Rp17.500.
Salah seorang pedagang beras, Azhar, mengaku sejak beberapa tahun terakhir kenaikan harga beras ini merupakan yang paling tinggi. Ia menduga kelangkaan stok serta sulitnya mendapatkan barang dari distributor dan hasil panen padi yang berkurang menyebabkan harga beras menjadi tinggi. Omset penjualannya pun menjadi berkurang hingga 40%, dikarenakan pembeli mengurangi jumlah pembeliannya. Selain itu harga beras naik, ia juga mengaku pembelian menjadi sepi. Ya kita ambilnya kan nggak semau kita ambil. Berarti stok beras sekarang lagi sedang langka ya Pak? Ya lagi mana dibilang agak susah lah. Nah, harganya kan masih tinggi banget ini. Yang paling murah berapa ini Pak? Ya beras yang dari Bulog itu 15.000 per. Paling tinggi berapa Pak? Paling tinggi ya 20.000 per. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rio, menyatakan meski harga beras saat ini tinggi, ia tetap harus membeli meski harus mengeluarkan biaya yang lebih karena kebutuhan bahan pokok rumah tangga. Misalnya bisa diturunkan lagi lah, kalau misalnya turun ya kemungkinan warga sedikit terbantu lah. Siapa nama kita Bang? Rio. Makasih ya Bang. Ya. Pembeli berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga beras karena hal tersebut merupakan kebutuhan utama bahan pokok rumah tangga. Khairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Darpati Novalini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.